Halo, saya Yani. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Channel ini bercerita tentang perjalanan homeschooling anakku yang kelas 10. Dan hari ini aku akan membahas tentang bagaimana draft raport homeschooling. Jadi kami sudah diberikan file yang isinya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mengisi raport, panduan mengisi raport. Kemudian file tentang capaian kompetensi di kurikulum Merdeka yang itu dari pemerintah ya. Jadi di situ kita bisa melihat apa capaian kompetensi dari siswa yang diharapkan gitu kan, mulai dari PAUD hingga SMA. Nah, jadi di situ kita bisa melihat ya dan mempelajari itu langsung dari kurikulumnya. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah draft raport itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Yang ketiga adalah draft raportnya ya. Nah, jadi ini contoh aja. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya sama raport reguler. Hanya perbedaannya adalah dalam mengisi capaian kompetensi ini. Jadi ini tiap orang, tiap anak, tiap peserta didik itu bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipelajarinya di rumah ya kan, bersama orang tua atau bersama tutornya gitu. Nah, ya, jadi ini panduan aja. PKBM sudah memberikan contoh ini capaian kompetensi, tapi kita boleh ubah gitu teman-teman. Jadi kalau nggak sesuai ya nggak usah dicantumkan. Jadi apa aja yang dipelajari oleh anak kita cantumkan. Jadi rapotnya menurutku sih ya lebih real gitu ya, sesuai dengan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh anak. Ya, nah ini ada daftar pelajarannya. Kalau SMA seperti ini. Ada pelajaran umum, agama, PKN, bahasa Indonesia, kemudian matematika, bahasa Inggris. Lalu ada juga sejarah ya, olahraga, seni gitu. Nah, kemudian ada mata pelajaran pilihan itu sesuai dengan minat ya. Biologi, kimia, fisika, terus matematika lanjut ya. Terus ada sosiologi, ekonomi, ya ini golongan IPS. Geografi juga, ya sebenarnya sama aja sih ya dengan rapot yang di sekolah reguler. Kemudian sejarah peminatan, bahasa asing. Ya ini tentang pemberdayaan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila atau P5 ya, yang baru di kurikulum Merdeka. Ada pemberdayaan, lalu ada keterampilan ya. Kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Ya sebenarnya sama aja sih ya, sama aja rapotnya dengan rapot umumnya anak sekolahan. Oke, nah ini capaian kompetensi kelas 10. Nah, sini ya, ini udah ada. Oke, kalau umpamanya lebih dari ini atau kurang dari ini tinggal dituliskan. Ya. Jadi sangat fleksibel kalau homeschooling itu. Jadi orang tua juga bisa mengisi sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari ya, dan ketertarikan dia itu apa. Kadang-kadang anak tuh juga tidak harus belajar dari buku ya tentang pelajaran tertentu, tapi dia sebenarnya mempelajari sendiri secara nggak langsung gitu, nggak ada, secara nggak sadar sebenarnya mempelajari. Umpamanya ya PKN. Nah, ini PKN itu kan tentang kesadaran warga negara. Sebagai warga negara, misalnya anak sudah mempunyai perilaku yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Pancasila, umpamanya kan gitu. Nah, itu kita bisa cantumkan tanpa anak tuh juga perlu belajar secara khusus dari buku, seperti itu ya. Jadi kalau sudah kelihatan, ya nggak masalah untuk dituliskan pencapaiannya. Atau agama, umpamanya kan, anak tidak belajar secara detail lewat buku, tapi dia belajar praktek umpamanya kan, dan dari tutor atau dari guru ngaji umpamanya. Nah, itu kan bisa dimasukkan seperti itu ya.
atau dari orang tua umpamanya kan. Nah jadi nggak perlu apa ya, orang tua tuh tidak perlu mesti plek gitu kan, menaruh pencapaian itu sesuai dengan apa yang tertulis di e-modul umpamanya atau di buku pelajaran, nggak harus ya. Dan kadang-kadang interest anak kan bisa beda-beda ya, misalkan dia lebih interest terhadap pelajaran kelas 11 umpamanya kan daripada kelas 10, itu bisa didahulukan juga gitu. Ya gini ya, jadi seperti ini ya, ada mata pelajaran, ada nilainya berapa, terus juga capaian kompetensinya apa. Nah siapa yang memberi nilai? Seperti yang sudah aku ceritakan di video terakhir, bahwa yang memberi nilai itu bisa dari orang tua, bisa dari tutor-tutornya juga gitu ya. Jadi nilai itu ya bisa juga berdasarkan hasil tes, portofolio, hasil karya, itu kan bisa juga dari assessment. Jadi macam-macam cara memberi nilai itu, dan kita tinggal ramu aja ya, sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya gitu kan di dalam kehidupan anak itu sendiri. Oke, demikian teman-teman tentang draft report ya. Ini draft report ini kami isi gitu kan, kemudian kami kembalikan lagi ke PKBM, nanti oleh PKBM akan dirapikan dan diterbitkan laporan raportnya, seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan tentang rapot. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin anaknya homeschooling. Thank you.